suara tangisan bayi kecil di pojokan yang sudah saya tandain juga, dan aku mendengarkan suara orang yang panggil aku di titik yang sama ketika aku akan keluar. Di pojokan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, kita sudah berada di dalam sebuah klinik yang terbengkalai. Ada yang menyebut klinik terbengkalai ini menjadi sebuah klinik berhantu. Terbengkalai sejak tahun 2013 ya. Jadi sekarang tahun 2023, klinik ini setidaknya sudah terbengkalai sekitar 10 tahun lamanya. Semenjak terbengkalai, memang klinik ini sedikit menyisakan cerita-cerita misteri. Konon beberapa orang ya yang memasuki lokasi ini menceritakan pernah diganggu oleh sekumpulan sosok anak-anak, dan mereka biasanya muncul ataupun terlihat dari dua lorong dari lokasi yang persis di depan kita ini ya. Ini adalah lorong pertama. Beberapa orang melihatnya di ujung sana, beberapa anak kecil ya. Kemudian di sebelah sini juga. Di sini tuh ada sebuah lorong. Dan orang yang persis ya tinggal di samping klinik ini pernah masuk ke klinik ini dan melihat sesosok anak-anak yang terseok ya karena kakinya patah. Kemudian sesosok anak-anak tersebut ya tidak begitu lama kemudian menghilang secara tiba-tiba. Ini sebuah cerita yang mungkin bisa dipercaya atau tidak. Saya sendiri juga tidak mengharuskan teman-teman percaya ya, karena sumber informasinya juga dari orang yang berbeda. Namun aku di depan sini ya, masuk di sebuah klinik yang terbengkalai 10 tahun ini, aku langsung bisa merasakan ya, waduh, di sini luar biasa banget ternyata teman-teman. Aku langsung gerieng-gerieng rek. Padahal aku belum masuk sama sekali ya. Masih berada di bagian depan gitu loh. Baiklah sahabat, di antara berbagai cerita ya tentang keberadaan lokasi ini, mungkin langsung saja kita eksekusi. Di sebelah kanan kita ini ada sebuah ruangan ya. Sebuah ruangan ini, nah seperti ini ya. Ruangan kosong saja. Dan ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku masuk ruangan ini ya, langsung tercium bau yang sangat dan teramat sangat menyengat. Ya Allah, ampuni rek. Baiklah sahabat, mungkin kita langsung explore dari sebelah sini ya. Di sini ada satu ruangan, teman-teman. Sepertinya ruangan ini dulunya merupakan sebuah ruangan ya yang dijadikan sebagai tempat pendaftaran pertama para pasien yang akan masuk lokasi ini ya. Jadi, nah aku menemukan kalender di tahun 2014 ya. Setidaknya kira-kira seperti itu. Karena dari orang yang aku tanya, tempat ini diperkirakan sudah terbengkalai itu di tahun 2013. Yang membuat aku cukup tertarik, yang membuat aku cukup ingin eksplor lokasi ini adalah banyaknya sosok anak-anak yang berseliweran, khususnya di dua lorong yang salah satunya kita sorot ya. Baiklah sahabat, mungkin kita akan masuk ya langsung ke ruangan tengah ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masuk ruangan langsung ngaprek.
sebuah bekas klinik, sebuah bekas rumah sakit ataupun puskesmas ya, tetap saja menjadi sebuah lokasi eksplor yang menurut aku pantas untuk diperhitungkan. Teman-teman, jejaknya seperti ini ya. Serius, aku juga merasakan merinding yang mulai meningkat ya, masuk area belakang dari bangunan ini. Wih, serius, dan aku mulai mengkorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, betul-betul ya, sensasinya dapat banget aku eksplor lokasi ini. Ya Allah. Kita masuk ke ruangan di sini ya, betul ya. Dari awal aku masuk hingga titik ini, dan gue seperti kesemutan rek. Lokasinya mantap. Wow. Astagfirullah. Konon memang di area ini ya, beberapa sosok anak-anak yang sering terlihat. Teman-teman, astagfirullah. Ya Allah. Jadi semua ruangan di sini tuh kosong yang seperti ini, teman. Setiap ruangan dilengkapi dengan kamar mandi ya. Allah Akbar. Waduh. Ya Allah. Di sini bener-bener terasa rek. Wih, jangan lokasi ini. Wah, ternyata ada lantai 2-nya ya. Di atas sana. Kita nanti akan coba masuk, teman-teman. Namun kita telusur di bawah dulu ya. Jadi emang keseluruhan, astagfirullahaladzim, aku dengar suara. Terdengar suara dengan jelas rek. Baru saja aku masuk ya. Aku suara seperti mendengar tangisan bayi malah ya. Waduh. Tempat ini bikin kering-kering serius. Kita explore dulu ya ke ruangan-ruangan yang berada di sini, teman. Waduh, sampai rotok gemeter ya. Kaget aku, serius. Tidak terdengar lagi ya. Hanya sekali tadi aku dengar dari arah pojokan gitu loh. Jadi ini ruangannya sama sih antara satu dengan yang lain ya. Teman-teman, ukurannya juga sama persis. Fasilitas di dalamnya pun juga sama persis gitu ya. Di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak menyangka aku lokasi ini meskipun kosong melompong ya, tapi bikin aku mengkorok juga. Aduh, ada toilet di sini, kemudian di samping sini ya, di lorong samping sini teman, terdapat beberapa ruangan-ruangan rawat.
Aku mulai merinding tajam rek berada di tempat ini. Aku mendengar suara tangisan dari pojok sana. Oh, ternyata di sana pojok sana teman, ada tangga naiknya ternyata ya. Oh, jadi tangga naik itu yang menghubungkan ke lantai 2. Tadi aku mendengar suara seperti bayi tangisan lirih itu di situ gitu loh. Oke guys, kita lanjut lihat-lihat dulu ya yang seperti ini. Kipasnya juga masih ada di situ ya. Oh, jadi ruangan-ruangan di tempat ini ya masih terdapat kipas angin yang menggantung utuh yang seperti itu. Nah, memang keseluruhan ya. Maksud aku memang keseluruhan dari ruangan-ruangan rawat ini nggak tersisa apapun gitu loh. Kecuali yang satu ini, tempat untuk jemur-menjemur gitu ya. Oke teman. Jadi aku tadi mendengar suara tangisan bayi lirih dari sini ketika saya berada di titik yang saya sorot di atas sana ya, di pojok sana maksud aku. Cukup keren sih lokasi ini, sedikit memberikan sambutan untuk saya gitu loh. Waduh ya Allah. Oke guys, keren ya lokasi serius. Ya Allah, aku berada di sini benar-benar merinding ya. Astagfirullahaladzim. Di sini ada satu ruangan kosong saja dan itu plafonnya udah jebol ya. Di pojokan sini, teman-teman. Aduh, di sini ada sepertinya dapur ini ya, teman-teman. Iya, iya. Di sini terdapat sebuah dapur kecil sih di pojokan. Aduh, bikin merinding juga eksplor lokasi ini. Saya sedikit pilek. Astagfirullahaladzim. Tekeknya sudah berbunyi-bunyi. Baik, kita lanjut teman. Oh, di sini ada astagfirullahaladzim. Aku seperti ada yang ngikuti rek. Baik, kalau mau ngikut-ngikut aja ya. Di belakangku yang tertib dan yang rapi. Kita coba naik ke lantai 2 teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, di sini. Cie konten settingan ke sini. Di sini digambarin pocong begitu ya. Cie konten settingan ke sini. Waduh. Ternyata tempat ini sepertinya ya sudah pernah dimasukin beberapa konten kreator gitu loh. Konten settingan. Ndirek konten settingan kaya ngopo toh? Sing ono pocong-pocong nih gitu ya. Di sini hanya terdapat apa ini? Beberapa bekas properti yang seperti itu teman-teman ya. Ada kursi tua juga. Oh, di sini hanya beberapa toilet ya di pojokan sini. Dan di atas ini ya. Nah, ini sepertinya beberapa properti ataupun beberapa peralatan yang pernah dipakai di klinik ini gitu loh. Di antaranya ada seperti
tempat tidur, kursi gitu ya, sofa juga, dan beberapa yang lainnya. Tempat ini kecil tapi bikin aku merinding juga gitu ya, serius loh. Oke teman-teman, kita keluar saja ya. Cie konten settingan kesini. Ya semua konten pada dasarnya settingan ya, termasuk saya pun juga settingan. Karena kalau video nggak disetting nggak akan menjadi sebuah video gitu loh. Ya kan, kita perlu setting kamera, kita perlu setting gimbal juga ya kan, kita perlu setting lighting juga ya kan. Kalau nggak disetting nggak jadi konten guys, bukan nggak begitu teman. Apakah di antara kalian ada lagi yang ingin memberikan interaksi, bentuk suara atau apapun itu? Aku seperti mendengar suara tangisan tadi ya, di titik yang saya berdiri sekarang gitu loh. Namun aku nggak mendengarkan hal yang sama hingga saat ini. Hanya sekali kok. Astagfirullah. Kok seperti ada yang manggil aku ya? Seperti ada yang panggil loh. Koyon wis nyeluk aku rek. Seperti ada yang panggil aku gitu loh. Mungkin halus saja aku ya. Baiklah sobat, mungkin hanya itu saja yang kita explore dari sebuah bekas klinik yang terbengkalai ini. Jadi klinik ini berada di salah satu tempat ya, di daerah istimewa Yogyakarta juga begitu. Namun dari keberadaan klinik yang terbengkalai ini ya, aku mendapatkan beberapa semacam interaksi ya yang aku dengar seperti tangisan kecil ya, di titik yang sudah saya tandai di sana tadi teman-teman ya. Kemudian ketika aku akan beranjak keluar dari tempat ini, aku seperti ada yang panggil gitu. Apakah ini halu? Apakah ini memang benar-benar aku dengar? Aku sulit membedakan teman-teman. Tapi memang benar ya, tadi ada yang sekarang panggil aku. Namun saya cukup terjawab juga ya dengan rasa penasaran saya sendiri akan sebuah tempat yang terbengkalai ini, klinik ya yang sudah 10 tahunan terbengkalai yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Setidaknya saya terjawab sudah di antara cerita-cerita hantu, cerita-cerita setan anak-anak yang berada di sini dari beberapa penuturan orang yang berbeda. Entah apakah itu benar atau salah, saya sendiri kurang begitu paham teman-teman, karena ini hanya berdasarkan cerita-cerita dan cerita saja. Tapi memang benar ya, aku sempat mendengarkan suara tangisan bayi kecil di pojokan yang sudah saya tandai juga, dan aku mendengarkan suara orang yang panggil aku di titik yang sama ketika aku akan keluar. Di pojokan sana teman. Baiklah, langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah nonton video saya kali ini kan tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.